Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Wiratamah Rahmatullah dengan NIM 058. Dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mata kuliah yaitu bilangan dan pengolahan data. Berikut untuk anggota kami yang terdiri dari yaitu Sabrina Kirainina Nugroho, ada Sabrina Patricia Putri, dan saya sendiri Dimas Wiratama. Dan di sini kita akan membahas mengenai materi konsep bilangan bulat dan pecahan, serta operasi hitungnya dari definisi dan sifat-sifat operasi hitungnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat dan pecahan adalah konsep dasar dalam matematika, yaitu memahami operasi hitung bilangan bulat dan pecahan yang penting untuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Dan pada materi kali ini, kita akan membahas definisi bilangan bulat dan pecahan, serta operasi dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu untuk definisi bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak terbentuk pecahan atau desimal, sedangkan pecahan adalah bagian dari keseluruhan kuantitas tertentu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak video selengkapnya. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, Negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5, kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana?
Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan... Seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi, negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, baik teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, mari kita akan mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Mungkin kalian pernah melihat sebuah termometer atau alat pengukur suhu. Pada termometer terdapat angka-angka yang letaknya sebelum angka 0 dan sesudah angka 0. Misalnya, angka negatif 5 derajat atau 20 derajat. Angka-angka yang letaknya sebelum, dan angka 0 disebut bilangan bulat negatif, dan angka-angka setelah 0 disebut bilangan positif. Nah, pada bagian bilangan bulat terdapat negatif dan positif. Nah, yang pertama kita akan mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan atau setelah angka 0 disebut bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri atau sebelum angka 0 disebut bilangan bulat negatif. Nah, seperti pada gambar tersebut ya teman-teman, apabila mengikuti panah ke arah kanan maka semakin besar nilainya, sedangkan jika ke arah kiri nilainya semakin kecil. Pada garis bilangan, bilangan yang letaknya berada di setelah kanan selalu lebih besar daripada bilangan yang berada di sebelah kirinya. Nah, seperti contoh pertama teman-teman, yaitu urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil, yaitu negatif 1, 1, negatif 3, 2, negatif 5, dan 3. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita akan mencari di bagian terkecilnya dulu di sini, dari kiri ya. Negatif 5. Nah, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Berarti itu adalah bilangan yang terkecil. Sedangkan dari yang sebelah kanan, kita akan mengurutkan dari yang pertama, yaitu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, jawabannya adalah negatif 5, negatif 3, negatif 1, dan 1, 2, dan 3. Nah, dan itu dia untuk jawabannya. Lalu untuk contoh yang kedua di sini, urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terbesar. Jadi negatif 1, 1, negatif 3, 2, negatif 5, dan 3. Nah, seperti contoh tadi ya teman-teman ya, seperti saya bilang tadi, untuk dari yang terkecil itu pasti negatif ya, dan dari sebelah kanan pasti positif. Dan di sini kita mencarinya dari yang terbesar. Oleh karena itu jadi mulai dari 3, 2, 1, dan negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Dan itu dia untuk jawabannya teman-teman pada nomor 2. Nah, di sini kita akan bagian ke operasi hitung bilangan bulat. Nah,
mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Aturannya, jika tandanya sama, maka tambahkan. Jika tandanya berbeda, maka kurangkan. Seperti contohnya, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Nah, kenapa jawabannya 2? Dikarenakan 5 adalah bilangan positif, sedangkan negatif 3 adalah bilangan negatif ya. Jadi ketika 5 bertemu dengan negatif maka akan hasilnya dikurangi. Jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Lalu untuk bagian yang pengurangan, nah pengurangan di sini ubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan inverse tanda bilangan yang dikurangkan. Jadi seperti contohnya di sini, 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, mengapa menjadi ditambah? Dikarenakan terdapat negatif. Nah, apabila minus ketemu minus, maka menghasilkan plus, sehingga 5 ditambah 3, nah, menjadi 5 ditambah 3 yang menghasilkan 8. Nah, lalu untuk di bagian perkalian bilangan bulat. Nah, hasil positif jika kedua bilangan bertanda sama. Hasil negatif jika bertanda berbeda. Nah, di sini seperti contohnya negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 2. Nah, lalu contohnya negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 12. Nah, dari contoh yang pertama, dan contoh yang kedua, walaupun negatif bertemu dengan positif maupun negatif bertemu negatif, maka hasilnya akan sama ya. Walaupun berbeda di sini seperti contoh pertama, negatif bertemu dengan positif, maka menghasilkan negatif. Dan untuk contoh yang kedua, negatif bertemu negatif, maka menghasilkan plus ya. Walaupun ini berbeda bilangan bulat, tetapi hasilnya akan sama ya, walaupun hasilnya akan sama menjadi 12. 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, lalu untuk pembagian bilangan bulat, nah sama seperti perkalian teman-teman, tetapi menggunakan operasi dibagi. Nah, seperti contohnya, negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Nah, seperti halnya di perkalian sebelumnya ya, walaupun bertemu dengan negatif atau positif bertemu dengan negatif, ya tetap hasilnya akan sama walaupun bilangan bulatnya berbeda. Ada yang menghasilkan negatif, ada yang menghasilkan positif. Nah, di sini contohnya soal bilangan bulat. Nomor 1, hitunglah 7 dikurangi negatif 2. Nah, jadi jawabannya adalah 7 ditambah 2, ya, seperti saya bilang tadi, bahwa minus ketemu minus akan menghasilkan plus, maka menjadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan untuk nomor 2, hitunglah negatif 6 dikali negatif 3. Nah, jadi minus ketemu minus maka menghasilkan plus ya. Walaupun dikali ataupun dibagi maka menghasilkan sama ya, walaupun bilangan bulatnya berbeda. Nah, jadi jawabannya adalah di sini 18. Definisi bilangan pecahan. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit.
Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10, misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100, misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 5/3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3, didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1, 2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh, 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 6/10, sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5, hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh, 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2, hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2.
Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Di sini ada satu semangka nih teman-teman. Nah, satu semangka ini dibagi menjadi 2 bagian semangka sama besar. Lalu, satu bagian semangka dari 2 bagian semangka dibaca setengah atau 1/2. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Pecahan biasa terbagi menjadi 2, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal nih tentang pecahan biasa. Sebuah semangka dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Anak-anak sudah memakan 3 bagian dari semangka tersebut. Tuliskan pecahan yang menyatakan bagian semangka yang sudah dimakan. Bagaimana cara menulisnya? Di sini kita sudah diberitahu berapa bagian yang sudah dimakan oleh anak-anak, yaitu 3. Maka kita akan menuliskan di sini angka 3 per seluruh jumlah bagian, yaitu 8. Jadi 3/8. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Notasi pecahan campuran adalah C/A/B, di mana C adalah bilangan bulat dan A/B adalah pecahannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh soal dari pecahan campuran, yaitu 1/4 dijumlah dengan 2/6. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti ini. 4 dikalikan dengan 1, lalu dijumlah dengan 1. Jadi, 4 dikali 1 sama dengan 4, lalu ditambah 1 sama dengan 5. Jadi, menulisnya 5/4. Lalu ditambahkan dengan 6 dikali 2 sama dengan 12, lalu dijumlah dengan 2 sama dengan 14/6. Lalu kita tinggal jumlahkan saja teman-teman. Kita akan cari penyebutnya yang sama terlebih dahulu ya, dari 4 dan 6, kita sudah menemukan 12. Lalu 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15.
Lalu 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2, lalu 2 dikalikan dengan 14 sama dengan 28. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. 15 ditambah dengan 28 sama dengan 43 per 12. Lalu kita jadikan yang paling sederhana dengan pecahan campuran, yaitu 3, 7 per 12. Begitulah cara menghitung pecahan campuran. Nah, selanjutnya yaitu pecahan desimal. Jadi, apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan pecahan ini menggunakan tanda koma. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari pecahan desimal. Bentuk desimal dari 2/5 adalah bagaimana caranya? Jadi, kita harus mengubah penyebut menjadi per 10. Seperti penjelasan sebelumnya itu harus 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, 2/5 dikali berapa yang hasilnya per 10? Kita kalikan dengan 2 ya teman-teman. Jadi 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. 4/10 sama dengan 0,4. Jadi jawabannya yaitu yang C. Nah, selanjutnya yaitu pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan yang memiliki penyebut 100 dan ditandai dengan lambang persen. Nah, jadi di sini sudah ada contoh soal dari pecahan persen. Soalnya yaitu ada 10 buku, 8 buku bersampul coklat. Presentase buku bersampul coklat adalah berikut adalah pembahasan dari soal sebelumnya. Yang pertama kita cari bentuk pecahan, yaitu terdapat 10 buku yang 8 bukunya bersampul coklat. Maka bentuk pecahannya adalah 8/10. Nah, lalu 8/10 ini kita kalikan dengan 100% dan nantinya nolnya yang sama itu akan kita coret jadi menjadi 8 kali 10%. 8 kali 10% yaitu 80%. Jadi jawabannya yaitu A. Lalu di sini ada materi kedua yaitu operasi hitung. Operasi hitung adalah proses matematika untuk menemukan nilai atau solusi sesuatu hal dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, yaitu hasil dari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat akan selalu bilangan bulat. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan yang berlaku pada penjumlahan dari perkalian. Yang ketiga ada sifat distributif, yaitu sifat distributif ini dapat digunakan dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan yang disertai dengan perkalian. Dan yang terakhir yaitu ada sifat komutatif, yaitu sifat komutatif atau pertukaran itu hasil yang didapatkan akan tetap sama, walaupun bilangan yang dihitung mempunyai letak saling tertukar. Nah, berikut adalah kesimpulan dari materi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama ada bilangan bulat melibatkan bilangan positif, negatif, dan nol. Yang kedua ada pecahan terdiri dari perbandingan dua bilangan bulat. Dan yang terakhir ada operasi hitung bilangan bulat dan pemecahan melibatkan aturan tertentu yang perlu diingat untuk menghasilkan jawaban yang benar.